juga gitu, Bu. Saya masih bingung kalau misalkan C2H2 itu ya, Bu ya. Itu kan yang diambil itu pakai 2S2 2S2 2P2. Kemudian dihibridisasi jadi SP. Nah, itu di proses itu saya masih kurang ngerti, Bu. Bagian mananya? Sekali lagi diberitahukan Itu Bu, pas kalau kan kalau C2H2 6C kan berarti 1S2, 2S2, 2P2 yang diambil elektron valensinya ya, Bu ya. Itu kan berada pada elektron valensi yang keluar 2S2, 2P2 yang paling keluar. Ya, iya Ibu. Terus habis itu terhibridisasi. Hibridisasi ada apa yang terjadi? Hibridisasi. Nah, sekarang hibridisasi itu digunakan untuk menjelaskan pembentukan ikatan yang ada pada alkuna, gitu ya, kalau pada C2H2. Nah, pada alkuna itu berapa ikatannya? Alkuna 3. Ya, C2H2 kan alkuna kan ya? Nah, kalau untuk menjelaskan itu berarti selain ikatan sigma ada 2 ikatan pi lagi yang terbentuk, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi untuk menjelaskan hal itu dari orbital itu setelah eksitasi, maka yang terhibrid hanya satu, membentuk hibrid sp. Sedangkan sisanya yang 2 itu tidak ikut terhibrid. Kenapa, Bu? Itu nanti supaya bisa membentuk ikatan kan kita perlu 2 ikatan untuk menjelaskan ikatan rangkap 3 pada alkuna, ya kan? Dari situ paham nggak? Paham. Oleh karena itu, tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, kita overlapping dari hibridisasi orbital sp-sp. Lalu 2 ikatan sisanya itu merupakan interaksi elektrostatik dari orbital p, 2 orbital p. Akhirnya menghasilkan 2 ikatan. Jadi pada alkuna bisa disimpulkan bahwa 3 ikatan itu terdiri dari 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Gitu. Apa sudah jelas? Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke TOM, teori orbital molekul. Teori orbital molekul ini banyak digunakan untuk menjelaskan persenyawaan antaratomi. Nah, bedanya dengan teori ikatan valensi atau TIV, kalau kita di TIV kan kita bahas bahwa semua atom, semua molekul yang ada pada suatu senyawa termasuk juga orbital dan elektron itu kan berada pada satu tempat, lokalisasi. Makanya dia bisa tumpang tindih, bisa overlapping. Itu kan yang pada teori ikatan valensi atau TIV. Nah, bedanya dengan TOM, ini berbanding ini sangat berlawanan. Kok pada TOM itu dianggap bahwa orbital dan juga atom serta elektron itu tersebar, spread out, terdelokalisasi di banyak. Nah, itu yang menyebabkan adanya perbedaan antara TIV dan TOM. Sehingga
ketika kita menjelaskan pembentukan ikatan yang tidak ada elektronnya, itu masih bisa dengan Thom. Kita bisa prediksikan bentuknya dan juga energi dari orbital itu, walaupun tidak mengandung elektron. Nah, begitu juga di Thom juga bisa menjelaskan penyusunannya pada keadaan elektron yang bereksitasi. Nah, kemudian pada Thom juga ada istilah sigma bonding dan anti bonding. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembentukan ikatan H2 ini. Nah, pada awal-awal kan di TIP kita juga bahas tentang ikatan H2 ini ya, karena memang dia simple, sederhana. Sehingga untuk awal, untuk perkenalan itu kita bisa dapat bayangan kira-kira bagaimana sih terbentuknya ikatan dengan pendekatan teori TIP maupun Thom. Nah, pada Thom Anda lihat itu ada satu SA, satu SB, HA dan HB begitu ya. Lalu kemudian ada tanda ini, tanda sigma 1S dalam kurung bonding. Bonding artinya dia membentuk ikatan. Membentuk ikatan artinya satu SA dan satu SB itu berada pada fase yang sama. Nah, apa itu fase? Nanti lebih lanjut Anda akan belajar di kuliah di semester berikutnya. Nah, untuk menunjukkan dia berada pada fase yang sama, itu ditandai dengan plus. Kalau dia plus, ini bukan tanda matematika ya, bukan tambah. Maksudnya 1 SA tambah 1 SB sama dengan 2 SAB, bukan begitu. Ini hanya tanda matematika, bukan operasional matematika ya. Nah, menunjukkan bahwa 1 SHA dan 1 SHB itu berada pada fase yang sama, sehingga mereka dapat membentuk ikatan H2. Bonding. Bonding itu artinya ikatan. Nah, ada juga yang namanya anti bonding. Anti bonding apa? Anti bonding ya berarti tidak membentuk ikatan, anti ikatan. Anti ikatan. Kenapa kok anti ikatan? Karena pada orbital 1 SA dan 1 SB itu tidak sama fasenya. Anda lihat kalau ini plus gitu ya, nggak plus, yang satunya itu minus. Kalau ini plus, ini minus. Ingat, ini bukan operasional matematika ya. Ini hanya tanda saja. Dan ini terlihat dengan adanya terbentuknya yang namanya simpul atau node. Apa simpul atau node itu? Adalah daerah kebolehjadian ditemukan elektron itu sama dengan 0. Itu simpul atau nol. Nah, berarti kalau sama dengan 0, ada nggak elektronnya? Ada nggak elektronnya? Ada. Hah? Kok sama dengan 0, ada apa nggak elektronnya? Tidak ada Ibu. Ada. Ikatan H2 itu melibatkan pemakaian bersama elektron kan, atau paling tidak di sini ada awan elektron yang membentuk antara HA dengan HB. Kalau nggak ada elektron berarti nggak ada ikatan. Nah, itu yang dikatakan simpul atau mix. Nah, kenapa kok nggak ada ikatan? Kalau dalam istilah kuantum, kimia kuantum, ini karena ada perbedaan fase antara HA dan HB, ditunjukkan dengan tanda plus dan minus. Ada juga yang ditunjukkan dengan beda warna. Ada yang berwarnai, ada yang berwarna. Macam-macam cara menunjukkan bahwa orbital itu dalam fase yang sama atau dalam fase yang berbeda. Kalau dalam fase yang berbeda, maka akan ada namanya simpul atau node itu. Dan tandanya akan menjadi sigma star 1S. Ada starnya di sini menunjukkan bahwa orbital yang berinteraksi tidak dalam fase yang sama, sehingga menghasilkan anti bonding. Star itu namanya anti bonding. 1S ini artinya apa? Ya, 1S itu orbital yang berinteraksi tadi itu. Nah, dan ditandai dengan tanda negatif.
ya, negatif. Anda lihat negatif sekali lagi bukan tanda operasional matematika, tapi hanya tanda bahwa dia berada pada fase yang paham ya? Nah itu. Jadi kalau bonding itu adalah sigma, tergantung juga interaksinya yang terjadi. Kalau misal antara 2P dan 2P, iya misalnya ya ini bonding. Berarti ya interaksi yang terjadi sigma 2PZ. Z-nya berarti kan P itu kan ada 3 orientasi, ada PX, ada PY, ada PZ. Nah kalau ini berarti contohnya adalah PZ. Contoh pada F2. F2 itu kan sama-sama punya orbital P ya, kayak kemarin kita contohkan di TIP. Itu berarti sigma 2PZ. Nah, tandanya juga berbeda, ini harusnya plus ya. Ini harusnya plus untuk bonding. Lalu ini yang negatif. Nah, ini yang negatif. Ini juga membentuk simpul. Nah, karena ini bonding sigma 1S, kalau yang anti sigma star 2PZ. Gitu ya, jadi tergantung dari pembentukan ikatan yang melibatkan orbital apa. Oke, sebentar. Ya, jadi pi bonding dan anti bonding sama juga pada kayak sigma itu. Kalau fasenya nggak sama berarti ya ada tanda bintangnya tadi itu, starnya tadi itu yang menunjukkan bahwa fase berada pada fase yang berbeda. Ya, misal interaksi yang terjadi pada 2pi senyawa A dan 2pi atom A dan 2px atau P. Ya. Jadi ada P2PX dan P star 2PX yang menandakan dia antibody. Ya. Nah, kalau pada TIV itu digambarkan dengan yang seperti kemarin itu ya, orbital. Misalnya ini pembentukan orbital, ada seperti ini. Nah, ini ya pembentukan begini. Ini pada TIV, pendekatan dengan TIV. Kalau pada Tom bukan seperti itu. Pendekatannya adalah menggunakan diagram orbital molekul. Jadi kalau ditanya nanti bagaimana kita menjelaskan ikatan senyawa A gitu dengan pendekatan teori orbital molekul, maka yang Anda harus jawab adalah ke arah diagram orbital molekul. Bagaimana bentuknya diagram orbital molekul itu? Nah, ini seperti ini. Ini adalah contoh diagram orbital molekul untuk H2 yang paling sederhana. Kalau kita lihat, maka kita bisa bagi ini menjadi 3 bagian dengan 2 wilayah yang sama. Kalau kita bagi begini ya. Nah, ini. Maka yang kiri dan yang kanan itu sama tulisannya. Apa ini? Coba dibaca sama-sama. Orbital apa? Orbital atomik. Ya, misal ini HB. Kenapa? Ya kan nanti ada HA dan HB yang tadi itu loh. Ini misal kalau di TIV HA dan HB ini kan jadi satu, nanti dia akan membentuk 2 inti yang sama, H2 gitu kan? Oh, sorry, ini. Nah ini kalau ini dituliskan di bagian kiri dan kanan dulu orbital atom. Dan ini juga ada
orbital dia yang berinteraksi. Contohnya 1s H kan cuma punya satu ya, 1 elektron. Ini juga 1 elektron. Nah, yang tengah itu adalah orbital molekul. Ketika dia sudah membentuk H2. HA dan HB saling berinteraksi membentuk H2. Itu yang tengah. Makanya namanya orbital molekul. Nah, pada orbital molekul, jumlah elektron pada HA dan HB dijadikan satu dengan pengisian yang mengikuti kaidah. Nah, di sini berarti ada 2 orbital, yaitu orbital sigma 1s yang bonding itu, dan sigma star 1s, yaitu anti bonding. Nah, di sini berlaku juga hukum kekekalan jumlah orbital. Artinya bahwa jumlah orbital atom sama dengan jumlah orbital molekul. Ya. Jadi pada hukum kekekalan jumlah orbital menyatakan bahwa jumlah orbital atom sama dengan jumlah orbital molekul. Jadi Anda coba lihat berapa jumlah orbital atom yang ada pada diagram ini. Ada berapa? 1, 2. Ya. Nah, kalau jumlahnya ini 2, maka jumlah orbital molekulnya juga harus ada 2. Nah, ini 1, sigma 1s, dan sigma star 1s2. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Contoh lain untuk helium, He2. Pada He2 juga sama. Anda lihat, ini terbagi menjadi 3 wilayah ya. Ada orbital atom, ada ini berarti orbital molekul. Nah, ini orbital molekul yang tengah. Nah, kita lihat berapa jumlah ini tutupan ini ya. Ini ini HA, HEB. Kan masing-masing punya 2 elektron. Ya, sama jumlah elektronnya juga harus sama. 2 elektron ini ya. Ada berapa jumlah orbitalnya? Ada 1, ada 2. Maka jumlah di orbital molekul juga 2. Ini sigma 1s, ini sigma star. Ini ya, kalau tulis lagi ini sigma star 1s. Jumlahnya berapa? Ada 2. Jumlah elektronnya ada berapa? Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini juga sama 1, 2, 3. Pengisiannya yang bawah dulu penuh, baru kemudian diisi yang atas. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Maaf Bu, izin bertanya. Itu kalau misalnya atomnya berbeda, gimana Bu? Ya, nanti kita akan bisa. Oke, dari sini, dari yang sudah kita bahas ini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke orde ikatan. Nah, kalau pada TIV untuk menentukan orde ikatan, kita tinggal menghitung aja jumlah ikatan yang terbentuk, gitu ya. Ada kalau ikatannya tunggal ya berarti orde ikatan sama dengan 1. Kalau rangkap 2, 2. Kalau rangkap 3 ya 3, gitu ya. Kalau pada tom ini ada rumusnya. Kita pertama harus buat diagram itu dulu, lalu kemudian menghitung dengan rumus setengah dalam kurung jumlah elektron pada orbital bonding dikurangi jumlah elektron pada orbital non bonding. Contohnya pada 2 berarti setengah dalam kurung 2 dikurangi 0 sama dengan 1. Kan benar ya tadi ya. Berarti kan ikatan yang dibentuk oleh H ini kan ya ini ya kan memang 1.
Sekarang kalau HE kita hitung, setengah dalam kurung 2 dikurangi 2 sama dengan 0, kok 0. Nah, hasil 0 ini menandakan bahwa molekul ini di alam kemungkinan tidak ada. Doesn't exist, probably doesn't exist. Terus gimana, Bu? Nah, kita bisa hitung dari bentuk-bentuk yang lain. Misalnya di sini ada H2+, ada H2, ada H2-, ada H2+, dan juga He2 netral. Nah, kemudian kita hitung waktu ikatannya ketemu ini kan. Nah, di sini pada H2+, H2 dan H2- yang paling besar adalah ini. Berarti keberadaan di alam H2 itu dalam bentuk netralnya, gas H2. Sedangkan He2+ dan He2 kita lihat ini 0 nggak ada. Berarti dia kemungkinan dalam bentuk kationnya, yaitu He2+. Dan ini nilainya 0,5, lebih besar dibandingkan 0. Gitu ya. Nah, itu salah satu keunggulan kita menggunakan tom untuk menjelaskan ikatan. Tidak hanya kita dapat tahu terbentuknya ikatan untuk melibatkan interaksi orbital apa, tapi juga kita dapat membuat suatu prediksi keberadaan senyawa tersebut di alam. Nah, ini kemudian bagaimana, Bu, kalau melibatkan nggak cuma 2S tapi juga 2P. Nah, ini ada patternnya, ada polanya. Ini yang kita namakan dengan splitting orbital. Jadi pada 2P yang ada pada sini dan 2P yang ada di sini, itu dia terpisah menjadi 4 tingkatan seperti ini. Tapi jumlahnya tetap 6. Ini kan 6 ya. Ini 3, 3, 6. Di sini Anda juga lihat 3, 3, 6 juga. Tapi dengan level yang berbeda. Ada 4 tingkatan yang berbeda. Ini Anda ikuti sesuai dengan gambar. Lebih jauh nanti akan ada penjelasannya di kuliah anorganik. Ya. Jadi di sini sifatnya hanya introduction aja, pengenalan. Ya, pengenalan bahwa ada pembentukan ikatan dengan pendekatan teori Tom. Itu ya. 2S-nya ini juga 2, hasilnya kan karena ini jumlahnya harus sama ya. Orbital atomnya 2, maka orbital molekulnya juga 2. Sehingga nanti contohnya pada O2 Anda bisa isi ya, Anda bisa isi dan Anda lihat di sini pada tom itu tidak ada yang namanya eksitasi. Ya, tetap ditulis sesuai dengan yang ada gitu ya. Nah, ini 2S, ini 2P juga begitu, pengisiannya mengikuti aturan Aufbau ya. Ini diisi dulu yang bawah sampai terisi, baru kemudian mengisi yang atas. Nah, dari yang atas ini kita tahu bahwa O2 itu mempunyai elektron yang tidak berpasangan atau orbitalnya ada 2 yang setengah terisi. Nah, ini menunjukkan bahwa O2 itu merupakan paramagnetik. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan dengan TiV. Dengan tom kita tahu bahwa molekul O2 itu adalah paramagnetik. Dilihat dari ada keberadaan elektron yang tidak berpasangan. Paramagnetik, gitu ya. Anda kan sudah nanti belajar di kimia dasar mungkin ya. Ada ferromagnetik, ada diamagnetik, ada paramagnetik, gitu ya. Nah, lalu pada tom juga ada yang namanya konfigurasi elektron untuk orbital molekul. Nah, ini diisi dengan orbital yang hanya terisi elektron saja. Misal pada H2 yang terisi kan hanya sigma 1s. Jadi ini adalah nama orbital yang terisi elektron. Sedangkan 2 ini adalah jumlah elektronnya. Ya, 2 itu adalah jumlah elektron. Paham ya dari sini ya, kalau He2 itu kan tadi kan dua-duanya terisi ya. Sigma 1s terisi, sigma star 1s juga terisi. Kemudian dikurung, kemudian berapa jumlah elektronnya dijadikan 4. Begitu juga pada O2 yang terisi yang mana aja, ini helium berarti sama dengan yang ini kan. Awalnya sama dengan ini lalu dilanjutkan dengan sisa. Ya. Nah, ini juga tadi sama ya, ikatan bisa dihitung dengan molekul-molekul yang sama ya. Di apa ya?
Misal Li2, F2 itu dengan menggunakan atom yang sama, N2O2, kita lihat bagaimana keberadaan. Nah, ini tadi yang tanyakan teman Anda. Misal, gimana Bu kalau nggak sama? Misal nitrogen monoksida, NO. Ya, ini berarti NO. Ini orbital N, yang di sini itu orbital N ya. Yang di sini orbital O. Dan ini lihat, dia taat bahwa ada yang namanya perbedaan, nah ini ya, perbedaan energi orbital. Energi orbital. Anda lihat di sini, N itu 2S, punya 2S, O juga punya 2S, tapi Anda lihat, energinya lebih rendah O daripada N. Karena memang berdasarkan tabel periodik, 2S pada orbital O itu mempunyai energi yang lebih rendah daripada 2. Begitu juga 2P pada O dan 2P pada N. Ini lebih rendah. Kenapa? Karena O itu punya jumlah proton yang lebih besar. O itu N itu 7, O itu 8. Ya kan? Makanya energi orbitalnya dia lebih rendah. Gitu. Nah, tapi tenang saja, ini kan masih pengenalan ya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak di ini ya, di tom itu tadi, karena ikatan kovalen itu pada persenyawaan karbon lebih banyak dijelaskan dengan PIV. Tapi ini hanya Anda perlu tahu aja, gitu ya. Nanti lebih jauh akan diterangkan oleh Bu Aini dan juga Bu Lulu. Nah, ini contoh pada metana. Jadi nggak ada ya Bu yang namanya hibridisasi. Pada tom nggak ada, eksitasi nggak ada, hibridisasi juga nggak ada. Semua dijelaskan dengan penggambaran diagram tadi, diagram orbital molekul. Jadi misal kalau pada CH4 ya Anda lihat ya ini C-nya ada di sini, H-nya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian pada CH4 dia juga terbentuk ikatan sigma, ada 4 ikatan sigma. Ada 4 ikatan sigma, sehingga di sini juga ada sigma star dan sigma star 1 dan 2. Ada splitting juga, splitting orbital, pembagian orbital. Tapi tentu saja seperti yang sudah saya katakan di awal, untuk ikatan yang melibatkan pada unsur blok P itu lebih seringnya dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan. Oke, saya kira itu yang perlu kita bahas tentang teori ikatan yang ada pada persenyawaan kimia. Nah, dari sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya.
Tidak ada pertanyaan? Sudah paham? Bisa kita lanjut dengan materi berikutnya. Halo, ini masih ada orang nggak di sini?